Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Rio adalah seorang pilot yang sibuk, sering terbang antar kota dan negara. Ia mencintai pekerjaannya, namun pekerjaan itu pula yang membuatnya jarang pulang. Istrinya, Sinta, awalnya bisa menerima keadaan itu, tapi semakin lama kesepian mulai merayap dalam hidupnya. Hari demi hari dilalui sendirian di rumah mewah mereka, ditemani suara angin dan gemerisik daun. Tidak ada canda tawa dari Rio, tidak ada obrolan panjang di meja makan. Sinta merasa terasing di rumahnya sendiri. Di rumah itu, ada seorang tukang kebun bernama Sandi. Sandi adalah pria sederhana yang selalu bekerja keras merawat taman. Setiap hari ia datang pagi-pagi, merapikan bunga, memotong rumput, dan menanam tanaman baru. Sandi adalah orang yang pendiam, tapi ada sesuatu yang menenangkan dari kehadirannya. Setiap kali Sinta melihatnya bekerja, ia merasa ada yang mengisi kekosongan dalam hatinya. Suatu hari, Sinta yang biasanya hanya mengamati Sandi dari kejauhan, mulai mengajak bicara. Awalnya hanya sekedar basa-basi tentang tanaman, namun percakapan itu berkembang. Hari-hari berlalu, dan Sinta semakin sering berbicara dengan Sandi. Kehadirannya mulai memberikan rasa nyaman yang tak pernah ia duga. Sandi, yang juga melihat kesepian di mata Sinta, mulai merasa terikat. Tanpa disadari, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dari sekedar perbincangan ringan. Mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama di taman, menikmati keindahan malam di bawah cahaya bulan. Sinta yang sebelumnya merasa kesepian, kini merasa ada yang memperhasinkannya, ada yang peduli. Perasaan bersalah kadang muncul, mengingat Rio yang bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang nyaman bagi dirinya. Namun, cinta terlarang itu terus tumbuh di tengah kebisuan rumah mereka. Dan akhirnya mereka pindah ke dalam karena udara di luar semakin dingin. Sinta dan Sandi menghabiskan waktu di kamar, semakin tenggelam dalam perasaan yang tak terucapkan. Di atas ranjang yang seharusnya menjadi tempat kenangan antara Sinta dan Rio, kini menjadi saksi bisu cinta terlarang antara Sinta dan Sandi. Mereka berbaring bersama, saling memeluk dengan erat, seolah-olah mencoba melupakan semua kenyataan yang ada di luar kamar itu. Dalam keheningan kamar, Sinta merasakan kehangatan tubuh Sandi di sisinya. Setiap sentuhan terasa begitu nyata, begitu menggoda, seakan semua kesepian yang ia rasakan selama ini lenyap sekesinta. Sandi membelai lembut rambut Sinta, dan dengan penuh kasih, ia mengecup keningnya. Sinta balas mencium Sandi dengan penuh gairah, dan semakin lama, mereka terhanyut dalam gelombang perasaan yang sulit dikendalikan. Di setiap pelukan dan ciuman, mereka saling melepaskan diri dari beban hidup yang mereka rasakan. Bagi Sinta, ini adalah pelarian dari kesepian yang terus menghantui sejak Rio jarang ada di rumah. Bagi Sandi, ini adalah kesempatan untuk merasakan cinta yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mereka tahu bahwa yang mereka lakukan salah, namun saat itu, perasaan mereka mengalahkan semua logika. "Kamu masih cantik aja, Sinta. Malah lebih montok nih badannya," kata Sandi sambil tangan kirinya menelusuri lekuk tubuh Sinta dari pundak, pinggang sampai pantatnya. Entah karena tersipu oleh pujian Sandi atau karena nafsunya memang sudah menggelegak, pipi Sinta merona merah. Dia menunduk. Sandi angkat lagi dagu Sinta, lalu dia berikan lagi ciuman. Dia kulum bibir bawah Sinta. Dia basahi seluruh permukaan bibir Sinta. Sinta pun terbuai. Mau tak mau dia buka mulutnya dan mulai saling melumat. Bukan itu saja, lidah mereka pun saling membelit memberi kenikmatan pada masing-masing. Lalu Sandi membimbing tangan kanan Sinta untuk mengelus kemaluannya. Namun dia tidak melawan ke Sinta, tangannya diarahkan ke kemaluan Sandi. Begitu hangat dan besar. Bahkan tangannya pun tidak bisa melingkari kemaluan Sandi secara penuh. Dia mulai membayangkan betapa nikmatnya jika kemaluan itu masuk ke dalam kemaluannya. Sinta sudah kehilangan akal sehat. Wanita berjilbab yang setia itu benar-benar ingin merasakan nikmatnya kemaluan Sandi. Merasa tidak ada perlawanan.
Sandi mulai berani bertindak lebih jauh. Lalu Sandi meremas dada Sinta. Dada yang membuat Sandi tertarik pada Sinta. Ya, dada Sinta lah yang menjadi alasan mengapa dulu dia mengagumi Sinta. Gumpalan gunung yang begitu menonjol setiap dia melihat Sinta. Sinta melenguh nikmat merasakan remasan Sandi. Sandi semakin berani. Dia buka kancing baju Sinta satu persatu, sampai terbuka dan munculan bra berwarna hitam. Sangat kontras dengan kulit Sinta yang putih mulus. Tidak menunggu lama, dia angkat bra tersebut ke atas. Muncullah dua gumpalan yang dia idamkan selama ini. Gunung kembar yang menjadi teman dia masturbasi bahkan setelah Sandi menikah. Dia emut puting Sinta yang sebelah kanan, sambil dia mainkan juga puting sebelah kiri dengan tangan kanannya. Tangannya berkolaborasi dengan lidahnya untuk memberikan kenikmatan tiada tara bagi Sinta. Mata Sinta terpejam kenikmatan. Keringat mulai keluar dari pori-pori tubuhnya. Sinta memeluk kepala Sandi untuk tidak berhenti memuaskannya. Sandi seolah-olah mendapatkan apa yang benar-benar selama ini dia inginkan. Tidak hentinya dia menghisap, memainkan, dan menggigit-gigit kecil dada Sinta, sampai menimbulkan bekas-bekas cupangan di permukaan dada Sinta. Sandi melepaskan celana yang dipakai Sinta. Luar biasa paha Sinta. Begitu putih, begitu mulus, dan begitu padat. Sandi lanjutkan melepaskan celana dalam Sinta sehingga saat ini Sinta hanya memakai jilbab dan kemejanya yang sudah tidak terkancing. Dan muncullah kemaluan Sinta yang ternyata tercukur rapi bulunya. Tanpa menunggu lama Sandi langsung melahap kemaluan Sinta. Dia jilati sampai basah. Tidak cukup dengan lidah, dia pun kombinasikan dengan gerakan jarinya yang keluar masuk kemaluan Sinta. Tanpa tunggu lama, Sandi langsung menusuk sawah Sinta dengan pisang besarnya. Awalnya terasa sulit karena memang ukuran pisang Sandi yang sangat besar. Akhirnya setelah sekian lama bergelut di ranjang Sandi, menumpahkan semua spermanya ke rahim Sinta. Saking banyaknya sampai sperma tersebut luber dan keluar dari sawah Sinta. Malam semakin larut, namun mereka terus bersama, berbagi momen-momen intim tanpa henti. Setiap detik terasa begitu berharga. Seakan dunia di luar kamar itu tak lagi penting. Sinta tahu ia telah melewati batas, namun ia tak bisa menghensintan dirinya. Pelukan Sandi membuatnya merasa dihargai, diperhasinkan, sesuatu yang telah lama hilang dalam hubungannya dengan Rio. Namun, di tengah keintiman itu, pikiran Sinta sesekali kembali kepada Rio. Bagaimana jika suaminya mengetahui semua ini? Apa yang akan terjadi pada pernikahan mereka? Meskipun begitu, setiap kali bayangan itu muncul, Sinta mengusirnya, memilih untuk fokus pada saat-saat bersama Sandi yang memberinya kebahagiaan yang tak ia dapatkan dari Rio. Hari-hari berlalu, dan Sinta serta Sandi terus menjalani cinta terlarang mereka dengan sembunyi-sembunyi. Namun, kebahagiaan mereka tidak bisa bertahan lama. Suatu hari ada pembantu lain di rumah mereka, yang melihat kehadiran Sandi di dalam rumah lebih sering dari biasanya, mulai curiga. Ia melihat Sinta dan Sandi yang berperilaku intim dan akhirnya memutuskan untuk memberitahu Rio tentang apa yang terjadi. Rio yang baru pulang dari perjalanan panjang terkejut mendengar kabar tersebut. Rasa sakit dan pengkhianatan mengisi hatinya saat ia mendengar penjelasan dari pembantu itu. Dia segera bergegas pulang ke rumah. Hatinya berdebar-debar, penuh amarah dan kekecewaan. Begitu sampai di rumah, ia menemukan Sinta dan Sandi di dalam kamar. Tidak menyadari bahwa waktu mereka bersama akan segera berakhir, Rio membuka pintu kamar. Ia melihat Sinta dan Sandi terkejut. Mata mereka saling bertukar pandang. Sinta merasa hancur kesinta melihat ekspresi wajah suaminya. Rio, dengan suara yang bergetar karena emosi, menuntut penjelasan. Namun, Sinta hanya bisa menangis. Tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Aku sudah memberi semua untukmu, Sinta. Dan inikah balasannya? Teriak Rio. Air mata mengalir di pipinya. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling dicintainya. Sinta berusaha menjelaskan. Namun semua kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak dapat menutupi rasa sakit yang telah ia timbulkan. Akhirnya, dalam keadaan emosional, Rio memutuskan untuk menceraikan Sinta. Aku talak kamu, Sinta. Talak 3.
ucapnya dengan suara penuh kepedihan. Ucapan itu seperti petir di siang bolong, mengoyak hati Sinta menjadi berkeping-keping. Setelah mengucapkan talak, Rio mengusir Sinta dari rumah mereka, membuatnya merasa kehilangan segalanya dalam sekejap. Sinta tahu bahwa ia telah menghancurkan pernikahan mereka dengan tindakan bodohnya. Dalam kepanikan, ia berusaha menghubungi Sandi, tetapi semua sudah terlambat. Rio menghubungi polisi dan melaporkan Sandi, yang dianggapnya sebagai penyebab keruntuhan rumah tangga mereka. Sandi ditangkap dan dijebloskan ke penjara, menjalani konsekuensi dari hubungan yang terlarang itu. Sinta merasa terjebak dalam penyesalan, tak hanya kehilangan suami, tetapi juga cinta yang sempat membuatnya merasa hidup. Dia merasakan kesepian yang lebih mendalam daripada sebelumnya, menyadari bahwa semua keputusan yang diambilnya telah merusak hidupnya sendiri. Kini, ia harus menghadapi dunia yang tidak lagi sama, berusaha menata kembali hidupnya, sambil mengenang semua momen indah dan pahit yang telah berlalu. Sinta hanya bisa berharap agar suatu hari, ia dapat memperbaiki semuanya, meskipun itu tampak semakin sulit. Pesan moral dari kisah Sinta, Rio, dan Sandi adalah bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kekecewaan dan kesepian tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengkhianati orang yang kita cintai. Dalam kehidupan, penting untuk menjaga komunikasi dan kejujuran dalam hubungan, serta memahami bahwa pelarian dari masalah tidak akan menyelesaikan apapun, malah bisa menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Kesetiaan dan komitmen adalah fondasi utama dalam sebuah pernikahan, dan kesinta kita menyimpang dari prinsip itu, kita harus siap menghadapi akibatnya, meskipun itu menyakitkan.